Orang bersin itu alhamdulillah, sekarang kalau bersin malah ditinggal pergi, itu berpenyakit, harus menjaga jarak. Yang kedua, luar biasa, ini jalan surgawi kita dengan silaturahmi. Yang kedua, jalan surga kita dengan menuntut ilmu. Surga dikaitkan dengan silaturahmi. Yang kedua, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ini bersabda Nabi, Nabi pasti benar karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum, Mustafa, Mukhtar. Nabi itu nggak pernah bohong, yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu orang Indonesia, terutama wali santri Al-Gibran. Mohon maaf, itu. Mohon maaf, Nabi itu saya paling nggak nyaman nyebut Fatona karena di Indonesia Fatona masih di penjara gara-gara impor daging sapi. Masya Allah, luar biasa. Betul. Itu ternyata bukan Fatona, Ustaz. Itu mohon maaf, itu Fatana. Nah, kalau Fatona orang yang cerdas, punya keluhuran budi, itu namanya imtak dan ifteknya, fikir dan dikirnya terpadu, itu Fatona. Tapi kalau yang di penjara kemarin itu Fatana. Fatana orang yang banyak fitnah. Nah, jadi itu bukan Fatona. Rasulullah mengatakan satu, surga dikaitkan dengan silaturahmi. Kedua, surga dikaitkan dengan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melonggarkan waktunya, hartanya, tenaganya, pikirannya untuk menuntut ilmu, maka dia telah merintis jalan menuju surga. Hari ini kita melakukan dua-duanya. Satu bersilaturahim, kedua taklim. Maka Imam Syafi'i rahmatullahi alaih mengatakan 1 jam kita Zoom meeting seperti ini pahalanya melebihi daripada sholat tahajud semalam suntuk. Yang barangkali tadi malam tidak semua kita itu tahajud semalam suntuk. Saya yakin tidak ada yang tahajud semalam suntuk. Tapi kalah pahalanya dengan orang yang belajar ilmu ini. Mohon maaf, ini penting untuk saya sampaikan karena mohon maaf betapa majelis ilmu itu dimuliakan oleh Allah sampai mohon maaf Imam Syafi'i seperti itu. Saya lihat tidak semuanya ahli tahajud semuanya, jadi tadi malam itu. Mohon maaf, saya dokter, saya mengenai psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, kalau cari istri jangan cari wanita yang berkacamata. Ada temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau sudah nikah cenderung kurang setia. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata terbukti secara empiris, temuan psikologi modern, kenapa wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Masih lumayan kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari handphone, karena wanita zaman lebih lengket kepada handphone daripada kepada suaminya. Sudah di dalam tidur saja, di dalam selimut, istri-istri zaman sekarang itu di dalam selimut wajahnya memancarkan nur, bercahaya di dalam selimut. Dikira wajahnya bersinar, ternyata mainan handphone di tengah-tengah selimut. Inilah wanita zaman now. Bapak Ibu yang saya melihat, nggak usah dilepas Ibu, malah langsung kacamatanya dilepas Ibu. Ini nggak usah dilepas. Ini nggak ada hubungannya. Hari ini semua orang mengalami efek psikologi yang luar biasa yang berkaitan dengan pandemi. Ini saya antarkan dulu. Ya, ini ada banyak penceramah ini. Ya, ya belum di mute. Mas Ahmad Khairuddin mungkin bisa di mute. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini ya namanya kalau di Jawa itu pengajian itu sing mengo siji, artinya harus satu mulut. Kalau yang mengo banyak pengokehan, bukan pengajian. Ya, ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi penting bagi kita sekarang ini untuk tahu karena kenyataannya hari ini luar biasa Bapak Ibu semuanya, kita ini mengalami volatility, artinya perubahan yang luar biasa. Karena kenyataannya tidak ada satupun di dunia ini yang siap dengan krisis. Ini sebelum kita bicara tentang ayah di saat pandemi seperti ini. Sebetulnya ini punya pengaruh positif kepada peran seorang laki-laki jadi ayah dan suami. Suami bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya. Karena kenyataannya sekarang pertama semua orang mengalami krisis. Kenapa? Karena pandemi ini datangnya tiba-tiba, mendadak, tidak pernah direncanakan, maka tidak ada yang siap. Semuanya seluruh dunia tidak ada yang siap dengan corona. Bahkan ahli virologi, ahli epidemiologi, dokter spesialis apapun, kadang-kadang lebih duluan mati daripada pasiennya.
yang diobati sembuh, yang obati malah mati. Kenapa? Karena memang corona tidak pilih. Ini adil sekali. Karena yang diserang tidak hanya orang yang semuanya kena. Orang baik, orang buruk, koruptor, dokter, semuanya bisa kena. Pejabat, semuanya bisa kena. Ustadz juga bisa kena. Ini adil. Yang kedua, maka orang mengalami uncertainty, artinya ketidakpastian. Kenapa ketidakpastian? Karena sampai hari ini Al-Gibran sendiri tidak yakin apakah nanti tahun depan sudah bisa tatap muka dengan normal, apakah sudah bisa dengan lepas ini, mohon maaf. Karena apa? Bisa dengan lepas masker, apakah harus tetap menjaga jarak terus sampai kapan? Kita nggak tahu kapan berakhir. Dari segi keamanan luar biasa sekarang, jangankan kok, mohon maaf, jangankan sampai FN Hon, sepeda yang mahal, atau Brompton, sepeda yang di Jogja itu sampai terjadi orang pakai poligon saja disiram air keras untuk diambil sepedanya. Jangankan itu, di Jogja viral tanaman janda bolong. Nah, semua janda pasti bolong lah. Kalau nggak bolong nggak bisa bernapas. Itu aja ditaruh di pagar depan rumah kita aja diambil orang. Apalagi aglonema yang lebih mahal. Itu di belakangnya Pak Andi Irman ini kalau di Jogja sudah dicabuti orang. Ini pohon-pohon semuanya dicabuti orang. Kenapa? Karena kenyataannya keamanan juga sudah tidak pasti. Apalagi dari sisi ekonomi. Saya barusan minggu kemarin itu bersama Kementerian BUMN Erick Thohir itu sudah terkonfirmasi 32 juta pelaku UMKM sekarang dalam keadaan kolaps. PHK lebih dari 9 juta orang sudah di PHK. Alhamdulillah Yayasan Al-Gibran belum ada PHK. Mungkin bulan depan itu. Enggak, kayaknya belum ada. Dari sisi ini sekali lagi, maka luar biasa kita syukuri satu sisi lain ini mengalami ketidakpastian di dalam sisi ekonomi, dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam sosial budaya. Karena apa yang disampaikan Ustadz Andi Purnomo, tabasumu kali akika sodako, senyummu pada saudaramu itu sedekah, sudah tidak berlaku. Kalau nggak percaya silakan Mas Andi Irman ke Jogja, senyum-senyum di Malioboro, pasti ditangkap polisi, berarti Anda nggak pakai masker. Mohon maaf, orang ketemu orang harus jabat tangan, kenapa? Karena tak musafakah orang yang jabat tangan seperti ini, dosa-dosa berguguran. Sekarang jadi ancaman orang bersentuhan. Sekarang diajak jabat tangan baik-baik saja supaya lebur dosanya, malah diancam. Belum jabat tangan udah begini. Masya Allah, luar biasa. Orang semuanya, ini sudah ancaman. Orang bersin itu alhamdulillah sekarang kalau bersin malah ditinggal pergi, itu berpenyakit, harus menjaga jarak. Dulu yang namanya slogannya itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita bersatu sekarang malah runtuh. Apalagi di Jawa, mangan ramangan asal kumpul. Jadi kita harus, kumpul itu hal satu yang diidolakan, walaupun tidak makan. Sekarang silahkan Anda makan-makan dengan berkumpul, dibubarkan Satpol PP. Mohon maaf, dulu tamu itu berkah, sekarang ada tamu itu diusir. Dulu ketemu orang, mohon maaf, ketemu orang tua itu diharapkan, karena itu tanda bakti anak kepada orang tua. Sekarang di desa-desa di Jogja, ini pinggiran Jogja ditulisi dilarang mudik, dilarang mudik. Masa anak mau sungkem orang tuanya aja nggak boleh. Kita lihat dulu Bu Sri Suhartini, mohon maaf Bu Sri, Bu Yans, itu mohon maaf, ini Bu Diah, ini kalau kemana-mana tasnya lihat pasti isinya parfum. Tapi enggak, sekarang lihat tas itu isinya hand sanitizer, isinya alkohol. Apalagi kalau dengar Bu Sri sedang positif, alhamdulillah, kapan lahiran. Sekarang kalau positif harus isoman. Positif berarti negatif, negatif berarti positif. Setiap orang aku negatif kok bangga. Harusnya yang positif itu bangga, berarti mau punya anak, itu Masya Allah. Apalagi dulu cuci tangan, itu artinya dia harus makan. Artinya, saya itu dari kecil ada lagu yang sangat viral, itu. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Sekarang ini hari ini tadi lebih dari 20 kali saya cuci tangan, tapi satu pun nggak ada ngasih makan. Mengundang kajian aja nggak menyediakan makanan. Ini betul-betul jalangkung, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Ya ini zaman virtual ini jalangkung semuanya. Ustadz jalangkung semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka ini perlu saya sampaikan supaya kondisi seperti ini jadi eustress, jangan jadi distress, stres yang negatif.